Saya berdiri dengan tangan bergetar menahan amarah di tengah ruangan kantor yang berantakan, sementara usia kandungan saya sudah menginjak 7 bulan. Di depan saya, Fahri, laki-laki yang berstatus sebagai suami saya, berteriak kencang sambil menggebrak meja kerja kayu yang saya beli dengan hasil keringat sendiri. Wajahnya memerah penuh amarah, menuntut saya untuk menyerahkan seluruh token bank operasional perusahaan dan buku cek giro saat itu juga. Di sudut ruangan, Zaki, adik kandung Fahri yang selama ini menumpang hidup di perusahaan kami, hanya duduk santai sambil tersenyum sinis menikmati pemandangan tersebut. Saya bisa mencium aroma bumbu dapur yang pekat bercampur dengan bau asap rokok murah dari baju Zaki yang sangat mengganggu pernapasan saya yang sedang hamil tua ini. Jam dinding kantor menunjukkan pukul 2 siang tepat saat matahari sedang terik-teriknya membakar kota ini, menambah kepengapan suasana di dalam ruangan yang AC-nya sengaja dimatikan oleh Fahri. Kejadian yang sangat merendahkan martabat ini membuat saya belajar bahwa kebaikan seorang istri seringkali disalahartikan sebagai kelemahan oleh suami yang tidak bersyukur. Fahri menuduh saya sebagai istri yang serakah, tidak tahu diri, dan tega membiarkan keluarganya sendiri kelaparan hanya karena saya menolak memberikan posisi direktur operasional kepada Zaki. Suara Fahri menggema di seluruh ruangan, merendahkan martabat saya di hadapan beberapa karyawan senior yang hanya bisa menunduk ketakutan di luar pintu kaca. Laki-laki itu melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami, lalu dengan kasar menunjuk wajah saya dengan jarinya yang gemetar karena emosi yang meluap-luap. Dia tidak peduli sedikitpun dengan kondisi perut saya yang sudah membuncit dan membutuhkan ketenangan fisik serta mental. Setiap kata makian yang keluar dari mulut Fahri terasa seperti jarum yang menusuk ego saya sebagai seorang wanita yang telah mendanai seluruh gaya hidup mewahnya selama ini. Para karyawan di luar hanya bisa saling berbisik sambil sesekali mengintip lewat celah gorden, merasa tidak berdaya untuk menolong bos mereka yang sedang dizalimi. Tatapan matanya yang penuh amarah mencerminkan kehancuran jiwa seorang laki-laki yang harga dirinya terluka karena tidak mampu menandingi kesuksesan finansial istrinya sendiri. Zaki kemudian bangkit dari kursinya, berjalan mendekat dengan gaya angkuh, lalu sengaja meniupkan asap rokoknya ke arah samping seolah-olah ingin memprovokasi saya lebih jauh lagi. Dia memanas-manasi kakaknya, mengatakan bahwa sejak awal pernikahan kami, saya memang selalu mengontrol semua keuangan dan memperlakukan keluarga suami seperti buruh rendahan. Hasutan Zaki itu langsung membuat Fahri semakin kehilangan akal sehatnya, hingga dia nekat merenggut tas kerja yang sedang saya dekap erat di dada. Tarikan kasar dari Fahri membuat tubuh saya yang sedang hamil besar terhuyung ke belakang dan hampir saja membentur ujung lemari arsip besi. Langkah kaki Zaki yang berdecit di atas lantai keramik putih seolah menjadi musik latar yang menjijikkan di tengah drama pemerasan keluarga yang sangat tidak beradab ini. Saya mengeratkan pegangan pada tas kulit hitam saya, tahu bahwa di dalamnya terdapat dokumen rahasia yang tidak boleh sampai jatuh ke tangan mereka berdua. Saya bisa melihat bagaimana beberapa staf administrasi perempuan menangis melihat perlakuan kasar yang saya terima di dalam ruangan yang terkunci rapat tersebut. Melihat saya yang hampir terjatuh, Fahri tidak menunjukkan rasa bersalah atau kekhawatiran sedikitpun, melainkan terus menggeledah isi tas saya dengan brutal untuk mencari token perbankan. Dia berteriak bahwa sebagai kepala keluarga, dia memiliki hak mutlak atas seluruh aset, uang, dan keputusan bisnis yang berjalan di dalam perusahaan catering ini. Sementara itu, saya hanya bisa menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit di area pinggang akibat pergerakan mendadak tadi, sambil menatap tajam ke arah kedua laki-laki di depan saya. Saya menyadari bahwa ikatan pernikahan yang kami bangun selama 2 tahun ini telah mencapai titik nadir yang tidak mungkin diselamatkan lagi. Detak jantung saya berpacu cepat, bukan karena rasa takut terhadap ancaman Fahri, melainkan karena rasa geram yang mendalam melihat seorang suami berubah menjadi monster karena harta. Janin di dalam rahim saya memberikan tendangan kecil, seolah ikut merasakan ketegangan luar biasa yang sedang dihadapi oleh ibunya saat ini. Keserakahan mereka berdua telah mencapai tingkat di mana hubungan darah keluarga dijadikan tameng untuk melakukan tindakan kriminal pemerasan uang perusahaan secara terang-terangan. Zaki dengan ringannya tertawa kecil melihat kakaknya berhasil menguasai tas kerja saya, lalu berkata bahwa posisi wanita hamil seharusnya hanya duduk di rumah dan memasak, bukan mengatur urusan bisnis besar. Fahri yang sudah memegang token bank segera memerintahkan saya untuk memberikan kata sandi akun utama, mengancam tidak akan pulang dan akan menceraikan saya jika menolak patuh. Keberanian mereka berdua benar-benar bersumber dari keserakahan yang sudah membutakan mata hati, berpikir bahwa saya adalah sosok wanita lemah yang akan tunduk karena takut kehilangan suami. Mereka mengira bahwa tanpa kehadiran mereka, saya tidak akan bisa mempertahankan operasional catering berskala besar ini.
Fahri dengan kasarnya menumpahkan seluruh isi tas saya ke atas meja kerja, membuat dompet pribadi, bedak, dan obat-obatan vitamin kehamilan saya berserakan begitu saja tanpa rasa iba. Lembaran uang ratusan ribu hasil pencairan tunai dari bank pagi tadi langsung dia ambil dan masukkan ke dalam dompetnya sendiri tanpa izin. Lembaran uang yang berserakan di atas lantai keramik itu adalah simbol dari hancurnya nilai-nilai kesucian rumah tangga yang kami bangun di atas pondasi kebohongan. Saya melangkah mundur perlahan, memegangi perut saya yang terasa menegang, lalu menatap Fahri dengan pandangan dingin yang belum pernah saya perlihatkan sebelumnya sepanjang pernikahan kami. Saya mengingatkan Fahri bahwa seluruh izin usaha, hak paten merek dapur kuliner Nusantara, hingga kontrak sewa gedung ini semuanya terdaftar atas nama pribadi saya sejak sebelum kami menikah. Namun, Fahri justru membalasnya dengan tawa mengejek, mengklaim bahwa setelah ikatan pernikahan terjadi, semua harta secara otomatis menjadi milik bersama yang bisa dia kelola sesuka hatinya. Zaki menimpali dengan mengatakan bahwa aturan hukum negara tidak akan berlaku jika seorang istri berani melawan titah suaminya. Pemikiran Fahri yang sangat kolot mengenai kedudukan seorang istri mencerminkan bagaimana didikan keluarga besarnya yang selalu menganggap wanita sebagai mesin pencari uang yang bisa dikendalikan. Zaki terus mengangguk-angguk setuju di pojok ruangan, merasa bahwa posisinya di atas angin karena berhasil memprovokasi kakaknya untuk berbuat kasar. Kehamilan tua ini adalah berkah terbesar hidup saya, dan saya bersumpah akan melindunginya dari segala bentuk pengaruh buruk lingkungan keluarga Fahri yang beracun. Ketegangan di dalam ruangan itu semakin memuncak ketika Fahri mulai melemparkan berkas-berkas laporan keuangan yang ada di atas meja ke lantai sebagai bentuk intimidasi nyata. Dia bersumpah akan menguras semua dana di rekening operasional untuk modal usaha baru Zaki, terlepas dari fakta bahwa uang tersebut adalah dana pembayaran bahan baku supplier minggu depan. Kedua laki-laki itu merasa telah memenangkan pertempuran hari ini, menganggap penyerahan token ban tersebut sebagai tanda kekalahan mutlak dari pihak saya yang sedang hamil. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ketenangan yang saya tunjukkan di tengah badai kemarahan mereka adalah sebuah awal dari skenario pembalasan yang rapi. Berkas laporan yang berserakan di lantai itu berisi catatan transaksi pengadaan bahan baku yang sengaja digelembungkan nilainya oleh Zaki untuk mencari keuntungan pribadi selama berbulan-bulan. Saya melihat lembaran kertas itu dengan pandangan dingin, tahu bahwa setiap coretan tinta di sana akan menjadi bukti hukum yang menyeret mereka ke penjara. Ketenangan saya adalah senjata paling mematikan, sebuah taktik perang psikologis yang membuat musuh merasa menang sebelum peperangan yang sesungguhnya dimulai. Saya memperhatikan bagaimana Fahri dengan bangganya memasukkan token ban tersebut ke dalam saku celananya, lalu menepuk bahu Zaki seolah-olah mereka adalah pahlawan yang baru memenangkan sebuah peperangan besar. Zaki menatap saya dengan pandangan meremehkan, berbisik bahwa mulai besok pagi, dialah yang akan memegang kendali penuh atas seluruh operasional dan kebijakan pengeluaran uang di catering ini. Saya tidak membalas ucapan tersebut dengan makian atau air mata, melainkan hanya tersenyum tipis yang membuat Fahri sempat mengernyitkan dahinya karena merasa heran dengan respon saya. Saya tahu persis bahwa keserakahan mereka berdua justru akan menjadi lubang kuburan yang mereka gali sendiri tanpa bantuan orang lain. Keangkuhan yang terpancar dari wajah Zaki adalah tipe keangkuhan seorang pengecut yang hanya berani bertindak besar saat berada di balik punggung orang lain yang membelanya. Fahri sama sekali tidak menyadari bahwa token bank yang dia pegang erat itu telah kehilangan seluruh fungsi autentikasinya karena sistem keamanannya sudah saya ubah. Setiap tawa mengejek yang keluar dari mulut Zaki hari ini akan saya pastikan berubah menjadi ratapan penyesalan yang mendalam di balik jeruji besi penjara kelak. Ketika Fahri melangkah keluar dari ruangan sambil menggandeng adiknya dengan penuh kemenangan, saya langsung mengambil ponsel di saku baju untuk menghubungi kuasa hukum pribadi saya. Perlakuan kasar yang saya terima hari ini menjadi sebuah penegasan bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi kekeluargaan atau belas kasihan terhadap suami yang culas. Saya siap melangkah keluar dari rumah yang kami tempati, membawa seluruh aset berharga, dan memutus semua akses bisnis yang telah saya rintis dari nol sebelum mengenal Fahri. Kehamilan ini tidak akan menjadi kelemahan saya, melainkan menjadi sumber kekuatan terbesar untuk menghancurkan keserakahan mereka berdua secara legal. Ponsel cadangan bermerek Samsung yang saya sembunyikan di dalam saku baju hangat adalah satu-satunya alat komunikasi yang belum mereka rampas hari ini. Saya menekan tombol panggil cepat ke nomor Pak Baskara, membiarkan pengacara saya mendengarkan semua suara rekaman bentakan dan ancaman fisik yang dilontarkan Fahri. Rekaman suara bentakan Fahri yang tersimpan di dalam ponsel saya memiliki kualitas audio yang sangat jernih, cukup kuat untuk dijadikan alat bukti hukum di pengadilan. Saya memandangi ruangan kantor yang kini kosong dan berantakan,
merasakan keyakinan yang semakin mantap di dalam hati untuk segera mengeksekusi rencana yang sudah saya persiapkan matang-matang. Fahri dan Zaki mengira mereka telah berhasil merampas jantung dari bisnis dapur kuliner Nusantara dengan menguasai rekening bank operasional yang tertera di aplikasi ponsel mereka. Mereka merayakan kemenangan semu itu dengan pergi ke restoran mewah menggunakan mobil operasional perusahaan, tanpa mengetahui bahwa semua pergerakan mereka telah saya pantau dengan cermat. Ternyata, langkah kaki mereka yang menjauh terdengar seperti hilangnya beban berat dari pundak saya yang sudah terlalu lama menahan sabar menghadapi kelakuan buruk mereka. Saya menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menstabilkan detak jantung saya demi menjaga pasokan oksigen ke dalam rahim agar bayi saya tetap aman. Hari ini mereka merasa berada di puncak dunia, menikmati hasil jarahan semu dari sebuah perusahaan catering yang fondasi hukumnya tidak mereka pahami sama sekali. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bisnis dapur kuliner Nusantara ini tidak jatuh dari langit, melainkan lahir dari kerja keras saya selama 5 tahun berturut-turut sebelum saya bertemu dengan Fahri. Saya memulai usaha ini dari garasi rumah orang tua saya dengan modal yang sangat terbatas, memasak sendiri ratusan kotak nasi, dan mengantarkannya menggunakan sepeda motor lama. Setiap keuntungan yang saya dapatkan selalu saya putar kembali untuk membeli peralatan masak yang lebih baik, menyewa ruko kecil, hingga akhirnya berkembang menjadi catering korporat. Dedikasi tanpa henti inilah yang membuat nama usaha saya dikenal luas oleh berbagai perusahaan besar di kota ini sebagai penyedia jasa boga terpercaya. Saya ingat betul bagaimana jari-jari tangan saya sampai melepuh karena terkena cipratan minyak panas saat menggoreng ratusan potong ayam goreng pesanan pertama dari kantor kelurahan. Tidur hanya 3 jam sehari sudah menjadi makanan pokok saya selama bertahun-tahun demi memastikan bahwa cita rasa masakan catering saya tidak berubah. Pengalaman pahit di masa lalu mendirikan bisnis dari nol mengajari saya arti penting dari mempertahankan setiap jengkal hak kepemilikan aset perusahaan dengan ketat. 2 tahun yang lalu, saya berkenalan dengan Fahri yang saat itu bekerja sebagai staf administrasi biasa di salah satu perusahaan logistik swasta dengan penghasilan yang pas-pasan. Ketulusan dan sikap santun yang dia tunjukkan di awal hubungan berhasil meyakinkan saya bahwa dia adalah sosok pria bertanggung jawab yang bisa menjadi pendamping hidup. Setelah kami resmi menikah, saya dengan sukarela memindahkan posisinya dari karyawan kantoran menjadi bagian dari manajemen catering saya agar kami bisa bekerja bersama-sama. Fahri sangat menikmati fasilitas dan peningkatan status sosial yang dia dapatkan secara instan setelah menjadi suami dari seorang pemilik bisnis catering yang sukses. Pakaian yang dikenakan Fahri saat pertama kali kami bertemu di kantor logistik itu tampak sangat kusam dan sepatu kulitnya sudah jebol di bagian ujung depan karena tidak mampu membeli yang baru. Saya tidak pernah memandang rendah kondisi ekonominya saat itu, karena saya selalu percaya bahwa kerja keras jauh lebih penting daripada harta. Penampilan Fahri yang rapi di awal hubungan ternyata hanyalah sebuah topeng investasi sosial untuk memikat wanita mandiri yang memiliki bisnis sukses seperti saya. Namun, kebahagiaan pernikahan kami mulai terusik ketika memasuki bulan ke-6, di mana Fahri mulai membawa-bawa masalah keluarganya ke dalam urusan profesional perusahaan kami. Fahri meminta saya secara khusus untuk mempekerjakan adik kandungnya yang bernama Zaki, seorang pemuda berusia 25 tahun yang sudah 3 tahun menganggur akibat malas mencari kerja. Atas dasar rasa hormat kepada suami dan keinginan untuk membantu keluarga besarnya, saya menyetujui permintaan tersebut dan menempatkan Zaki di bagian pengadaan barang. Saya memberikan standar gaji yang cukup tinggi untuk ukuran seorang pemula, berharap Zaki bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk belajar mandiri. Ibu mertua saya bahkan ikut menelepon saya sebanyak 5 kali dalam sehari, menangis histeris memohon agar Zaki diberikan pekerjaan yang layak agar tidak menjadi beban keluarga. Beliau berjanji bahwa Zaki adalah anak yang penurut dan akan bekerja keras jika diberikan kesempatan di dalam perusahaan catering saya yang besar. Janji manis Bu Lestari terbukti palsu karena beliau sendiri tidak pernah mampu mendidik kedua anaknya untuk memiliki etos kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Kenyataan di lapangan ternyata sangat jauh dari harapan saya. Karena Zaki langsung menunjukkan tabiat aslinya sebagai seorang pemalas yang tidak tahu diuntung sejak minggu pertama bekerja. Zaki hampir selalu datang ke kantor menjelang siang hari, mengabaikan semua panggilan telepon dari para supplier penting, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruangan ber-AC sambil bermain game.
Ketika para karyawan senior mencoba menegurnya karena tugas pendataan barang terbengkalai, Zaki justru membalasnya dengan bentakan kasar dan membawa-bawa nama Fahri sebagai pemilik perusahaan. Perilaku buruk Zaki ini mulai menciptakan suasana kerja yang tidak sehat dan menurunkan moral kerja seluruh staf di area dapur. Staf bagian gudang yang bernama Pak Joko sering mengeluh kepada saya bahwa Zaki sering kedapatan tidur siang di atas tumpukan karung beras berkarung-karung saat jam kerja padat. Zaki sama sekali tidak memiliki rasa sungkan terhadap para pekerja senior yang usianya jauh lebih tua dan pantas menjadi ayahnya sendiri. Kemalasan Zaki sudah mendarah daging hingga ke level di mana dia merasa bahwa bekerja keras adalah sebuah penghinaan terhadap status sosialnya sebagai adik ipar bos. Bukan hanya malas bekerja, Zaki juga memperlakukan para staf perempuan di bagian administrasi dengan sangat tidak sopan, sering menyuruh mereka membelikan rokok atau makanan pribadinya tanpa memberikan uang. Beberapa kali staf keuangan melaporkan kepada saya bahwa Zaki sering mengambil uang kas kecil perusahaan dengan alasan untuk membeli bensin kendaraan operasional tanpa menyertakan nota resmi. Saya mencoba menyelesaikan masalah ini secara internal dengan mengajak Fahri berdiskusi di rumah secara tenang saat malam hari, sambil menunjukkan bukti pencatatan kas yang tidak seimbang. Saya berharap Fahri bisa bersikap objektif sebagai seorang manajer dan memberikan teguran keras kepada adik kandungnya tersebut. Pengeluaran kas kecil yang diambil Zaki seringkali digunakan untuk membeli kuota internet premium dan voucher game online asing yang harganya mencapai jutaan rupiah per minggu. Ketika staf keuangan meminta kwitansi resmi, Zaki justru melempar tempat pulpen dan mengancam akan melaporkan staf tersebut ke Fahri agar dipecat. Staf keuangan saya yang bernama Citra sampai harus mengonsumsi obat sakit kepala setiap kali selesai memeriksa laporan pengeluaran kas yang dimanipulasi oleh Zaki. Bukannya mendengarkan penjelasan saya dengan kepala dingin, Fahri justru langsung tersinggung dan menuduh saya terlalu perhitungan serta pelit terhadap adik ipar sendiri. Fahri berargumen bahwa Zaki masih dalam proses adaptasi dengan dunia kerja baru, sehingga wajar jika melakukan beberapa kesalahan kecil dalam pengelolaan administrasi kantor. Dia bahkan meminta saya untuk memaklumi sifat malas Zaki, dengan alasan bahwa tugas seorang kakak adalah membimbing adiknya, bukan malah bersikap otoriter seperti seorang majikan kejam. Diskusi malam itu berakhir buntu karena Fahri memilih untuk tidur di kamar tamu, meninggalkan saya yang mulai merasa cemas dengan masa depan bisnis ini. Pembelaan buta Fahri terhadap adiknya mencerminkan adanya ketakutan tersendiri di dalam dirinya yang belum bisa saya tebak polanya saat itu dengan jelas. Setiap kali nama Zaki disebut dalam konteks negatif, Fahri selalu bereaksi secara defensif seolah-olah saya sedang menyerang kehormatan seluruh leluhur keluarga besarnya. Saya menyadari bahwa Fahri sedang mencoba membangun dominasi kekuasaan di dalam rumah tangga kami menggunakan cara-cara intimidasi verbal yang sangat tidak sehat. Puncak kecerobohan Zaki yang pertama terjadi ketika perusahaan kami mendapatkan pesanan besar sebanyak 500 paket makanan untuk acara pernikahan anak seorang pejabat daerah setempat. Zaki yang bertanggung jawab dalam pengadaan bahan baku segar justru lupa memesan daging sapi dan ayam ke supplier utama karena dia tertidur di ruang istirahat sepanjang sore. Akibat kelalaian besar tersebut, kepala koki kami panik saat subuh hari karena bahan utama yang dibutuhkan untuk memasak menu pernikahan belum tersedia di gudang. Kami terpaksa membeli bahan baku secara eceran di pasar tradisional dengan harga yang jauh lebih mahal demi menyelamatkan reputasi perusahaan. Kerugian dari proyek pernikahan anak pejabat itu mencapai angka 30 juta rupiah karena kami harus membeli daging sapi impor dengan harga mendadak yang sangat tinggi. Kepala koki kami, Chef Joko, sampai harus bekerja lembur selama 24 jam penuh tanpa tidur untuk memastikan makanan tidak terlambat disajikan. Biaya operasional yang membengkak akibat kelalaian Zaki terpaksa saya tutupi menggunakan dana tabungan pribadi saya yang seharusnya digunakan untuk persiapan melahirkan. Kejadian darurat tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan untuk ukuran satu proyek acara besar karena membengkaknya biaya produksi mendadak. Ketika saya mengumpulkan seluruh tim untuk melakukan evaluasi, Zaki dengan tanpa dosa melemparkan kesalahan kepada staf gudang, mengklaim bahwa dia sudah mengirimkan data pesanan. Saya yang sudah tidak tahan lagi dengan kebohongannya langsung memberikan surat peringatan pertama secara resmi kepada Zaki di depan seluruh karyawan. Namun, tindakan tegas saya ini segera memicu kemarahan Fahri yang merasa bahwa keputusan saya tersebut telah merendahkan harga dirinya sebagai seorang suami. Surat peringatan pertama yang saya cetak di atas kertas putih berlogo resmi perusahaan itu sengaja saya serahkan di tengah forum rapat pleno bulanan tim manajemen. Saya ingin memberikan efek jera yang nyata kepada Zaki agar dia tahu bahwa profesionalisme di dalam dunia bisnis tidak mengenal status hubungan kekeluargaan.
Reaksi defensif dari Fahri menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang objektif untuk mengelola sebuah perusahaan catering berskala besar. Malam harinya di rumah, Fahri membentak saya di ruang keluarga, menuduh saya sengaja ingin mempermalukan keluarganya di hadapan para karyawan catering yang kami pekerjakan. Dia menuntut saya untuk mencabut kembali surat peringatan tersebut dan meminta maaf secara pribadi kepada Zaki demi menjaga keharmonisan keluarga besar mereka. Saya mencoba bertahan pada keputusan profesional saya, menjelaskan bahwa bisnis ini bisa hancur jika kita terus menoleransi kelalaian kerja yang fatal seperti itu. Fahri justru membalas dengan ancaman bahwa dia akan mogok kerja dan memboikot semua urusan logistik perusahaan jika saya tidak menuruti kemauannya. Ego kelaki-lakian Fahri tampaknya sangat terluka ketika melihat istrinya memiliki otoritas kekuasaan yang jauh lebih tinggi dan dihormati oleh seluruh karyawan di kantor. Dia mulai sering mencari-cari kesalahan kecil saya di rumah, seperti masakan rumah yang kurang asin atau kondisi rumah yang kurang rapi di malam hari. Konflik rumah tangga ini mulai berdampak buruk pada kondisi psikologi saya, membuat saya sering mengalami insomnia dan kehilangan nafsu makan di malam hari. Demi menjaga stabilitas operasional catering yang sedang pada jadwal, saya akhirnya terpaksa mengalah dan membiarkan Fahri membatalkan surat peringatan untuk Zaki secara sepihak. Kemenangan ini membuat Zaki semakin besar kepala dan merasa bahwa posisi kakaknya sebagai suami pemilik bisnis adalah pelindung mutlak yang tidak tersentuh hukum perusahaan. Dia menjadi semakin berani mengabaikan perintah saya, bahkan mulai berani memerintah staf keuangan untuk mengeluarkan uang perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari saya. Sejak saat itu, atmosfer di dalam perusahaan catering dapur kuliner Nusantara mulai berubah menjadi penuh dengan ketegangan yang tersembunyi. Keputusan saya untuk mengalah saat itu adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidup saya, karena hal itu justru memberikan ruang bagi mereka untuk bertindak lebih jauh. Saya terlalu mengkhawatirkan kondisi kesehatan janin saya yang baru berusia 2 bulan, sehingga memilih menghindari konflik berkepanjangan. Ketakutan saya akan status janda sempat membuat saya menjadi wanita penurut yang mengorbankan logika bisnis demi mempertahankan sebuah keharmonisan semu. Fahri juga mulai secara diam-diam memindahkan beberapa tugas pengawasan rekening dari staf akuntansi senior ke dalam jangkauan pengawasannya sendiri dengan alasan efisiensi kerja manajemen. Saya yang saat itu mulai sering merasa kelelahan karena kondisi fisik yang menurun, belum menyadari bahwa ada rencana terselubung yang sedang disusun oleh suami saya. Setiap kali saya menanyakan perihal perkembangan laporan keuangan bulanan, Fahri selalu menghindar dengan mengatakan bahwa semuanya sudah aman di bawah kendalinya. Kepercayaan yang saya berikan sepenuhnya sebagai seorang istri justru dimanfaatkan oleh Fahri untuk membangun kekuasaan semu di dalam bisnis yang saya bangun dari nol. Fahri memanfaatkan kelengahan saya dengan meminta staf perusahaan untuk mengganti kata sandi komputer server administrasi utama catering dengan alasan pembaruan keamanan. Saya yang saat itu sedang sering mengalami pusing akibat gejala anemia kehamilan, mempercayakan semua urusan teknis tersebut kepadanya tanpa rasa curiga. Tindakan sabotase digital yang dilakukan Fahri dengan mengganti kata sandi server adalah sebuah pelanggaran hukum korporasi yang sangat serius jika dibawa ke pengadilan. Memasuki usia kehamilan bulan kelima, kondisi fisik saya mulai menurun secara drastis karena sering mengalami mual hebat dan tekanan darah yang tidak stabil. Dokter spesialis kandungan menyarankan saya untuk mengurangi aktivitas fisik yang terlalu berat dan menghindari stres agar tidak mengganggu perkembangan janin di dalam rahim. Fahri memanfaatkan situasi kesehatan saya ini dengan kedok perhatian, mendesak saya untuk beristirahat total di rumah dan menyerahkan seluruh kendali operasional kantor kepadanya. Karena merasa bahwa Fahri adalah suami saya sendiri yang patut dipercaya, saya akhirnya menyetujui untuk mengurangi jam kerja saya di kantor catering. Rasa mual yang saya rasakan setiap pagi membuat saya seringkali tidak mampu untuk berdiri tegak di depan kompor dapur utama untuk melakukan kontrol kualitas bumbu masakan. Fahri menggunakan kesempatan fisik saya yang melemah ini untuk meyakinkan seluruh tim bahwa saya sudah tidak sanggup lagi memimpin jalannya perusahaan catering ini. Gejala mual dan muntah yang saya alami setiap pagi adalah sebuah perjuangan fisik yang berat, namun Fahri justru menganggapnya sebagai alasan untuk menyingkirkan saya. Ketidakhadiran saya di kantor dimanfaatkan secara maksimal oleh Zaki dan Fahri untuk mengubah kebijakan internal perusahaan yang telah lama saya terapkan dengan ketat. Zaki dengan berani mengajukan permintaan fasilitas kendaraan operasional baru berupa mobil pribadi yang mewah dengan alasan untuk mobilitas menemui klien-klien penting di luar kota. Tanpa persetujuan atau tanda tangan saya selaku pemilik sah perusahaan, Fahri menyetujui pembelian mobil tersebut menggunakan dana kas cadangan investasi catering. Mobil baru tersebut pada kenyataannya lebih sering digunakan oleh Zaki untuk keperluan pribadi,
seperti berkumpul bersama teman-temannya hingga larut malam. Mobil Toyota Innova Venturer varian tertinggi berwarna hitam metalik itu dibeli Fahri secara tunai, atas nama Zaki dengan mengambil dana dari rekening deposito berjangka perusahaan. Deposito tersebut sebenarnya sengaja saya persiapkan untuk dana ekspansi membuka cabang baru catering di kota tetangga pada tahun depan. Pembelian mobil mewah tanpa izin pemilik saham mayoritas adalah sebuah tindakan penggelapan dana dalam jabatan yang sanksi hukum pidananya sangat berat. Saya baru mengetahui pembelian mobil mewah tersebut saat tidak sengaja melihat laporan mutasi rekening koran bank yang dikirimkan ke alamat rumah kami saat Fahri kerja. Ketika saya meminta penjelasan mengenai pengeluaran ratusan juta rupiah tanpa izin tersebut, Fahri dengan santai menjawab bahwa itu adalah aset perusahaan yang sah. Dia menambahkan bahwa sebagai manajer operasional, Zaki berhak mendapatkan fasilitas yang layak agar penampilannya terlihat meyakinkan di depan para calon investor masa depan. Argumen yang sama sekali tidak logis ini membuat saya menyadari bahwa Fahri telah kehilangan kompas moralnya demi memanjakan adik kandungnya. Penjelasan Fahri yang berbelit-belit mengenai pentingnya sebuah mobil mewah untuk seorang staf pengadaan barang mencerminkan betapa dangkalnya pemikiran bisnis yang dia miliki saat itu. Dia tidak memahami bahwa di dalam dunia bisnis boga, kualitas rasa makanan dan ketepatan waktu pengiriman jauh lebih utama daripada penampilan fisik. Sikap pamer yang ditunjukkan Zaki dengan mobil baru tersebut memicu kecemburuan sosial di kalangan karyawan gudang yang gajinya sering terlambat dibayar Fahri. Kerusakan manajemen yang diakibatkan oleh duet Fahri dan Zaki mencapai puncaknya ketika perusahaan kami memenangkan tender penyediaan konsumsi tahunan untuk sebuah bank pemerintah. Nilai kontrak kerjasama tersebut sangat besar, mencapai angka 400 juta rupiah, dan menjadi pencapaian tertinggi bagi dapur kuliner Nusantara tahun ini. Namun, karena Zaki malas melakukan kontrol kualitas terhadap armada truk pendingin, sistem pendingin salah satu truk pengantar makanan mengalami kerusakan fatal di jalan. Makanan yang seharusnya disajikan dalam kondisi segar justru sampai di lokasi dalam keadaan layu dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kerusakan pada sistem kompresor mesin pendingin truk Isuzu operasional, kami sebenarnya sudah dilaporkan oleh sopir sejak 2 minggu sebelum kejadian darurat itu terjadi. Namun Zaki dengan teganya mencoret anggaran perbaikan mesin tersebut dari daftar pengeluaran dengan alasan ingin menghemat pengeluaran kas bulanan kantor. Kelalaian pengawasan terhadap truk pendingin mencerminkan ketiadaan kompetensi profesional yang dimiliki Zaki sebagai seorang manajer pengadaan barang. Pihak manajemen bank pemerintah tersebut merasa sangat kecewa dan langsung melayangkan surat protes keras serta ancaman denda keterlambatan yang sangat besar kepada kami. Mereka juga mengancam akan membatalkan kontrak kerja sama tahunan tersebut secara sepihak jika kami tidak memberikan pertanggungjawaban konkret atas insiden memalukan itu. Mendengar kabar buruk tersebut, saya langsung memaksakan diri untuk datang ke kantor meskipun kondisi tubuh saya sedang lemas karena usia kehamilan tua. Saya memanggil Zaki ke ruangan rapat untuk meminta laporan kronologi kejadian dan pertanggungjawaban langsung atas kelalaian tugasnya yang berulang kali terjadi. Surat pembatalan kerjasama dari pihak manajemen bank pemerintah tersebut dikirimkan melalui kurir ekspres dengan stempel merah berkategori sangat penting di atas amplopnya. Pembatalan ini menjadi sebuah pukulan telak bagi reputasi bisnis saya yang telah saya bangun dengan menjaga kebersihan dan higienitas selama bertahun-tahun. Kehilangan klien perbankan pemerintah tersebut adalah sebuah kerugian moral yang merusak reputasi dapur kuliner Nusantara di mata dunia bisnis boga nasional. Di dalam ruang rapat yang tegang, Zaki justru bersikap defensif, menolak disalahkan dan malah menuduh para pekerja bagian dapur sengaja menyabotase makanan agar posisinya terancam. Sikap arogan dan ketiadaan rasa tanggung jawab dari Zaki membuat kesabaran saya benar-benar habis, sehingga saya langsung menuliskan surat pemecatan resmi untuknya hari itu juga. Saya menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi seorang pemalas yang merugikan perusahaan, sekalipun dia adalah adik kandung dari suami saya sendiri. Zaki yang terkejut dengan ketegasan saya segera keluar dari ruangan sambil membanting pintu dan langsung menelepon Fahri untuk mengadu. Air mata kemarahan hampir saja menetes dari sudut mata saya saat melihat Zaki dengan santainya mengunyah permen karet di depan wajah saya yang sedang menahan sakit perut. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas hilangnya kontrak kerja senilai 400 juta rupiah yang sangat berharga bagi perusahaan kami. Senyuman meremehkan yang dilemparkan Zaki saat konfrontasi di ruang rapat menjadi pemicu utama yang memantapkan niat saya untuk menghancurkannya secara hukum. Hanya berselang 30 menit kemudian, Fahri masuk ke dalam kantor dengan langkah tergesa-gesa dan langsung berteriak memanggil nama saya di depan para staf administrasi. Dia masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk pintu, lalu merobek surat pemecatan Zaki di depan wajah saya dengan pandangan penuh kebencian yang mendalam.
Fahri menyatakan dengan lantang bahwa selama dia masih menjadi suami saya, tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh atau memecat adiknya dari perusahaan ini. Dia bahkan mengancam para staf bahwa siapa saja yang berani mengikuti perintah pemecatan saya, akan langsung berhadapan dengan dirinya secara pribadi. Sobekan kertas surat pemecatan yang dilakukan Fahri berjatuhan di atas lantai keramik, seperti simbol hancurnya rasa hormat saya kepada dirinya sebagai seorang pemimpin. Tindakan kasarnya di depan staf administrasi benar-benar merusak hierarki kepemimpinan yang sudah saya bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun bekerja. Tindakan merobek dokumen resmi perusahaan di depan mata karyawan adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap profesionalisme kerja yang tidak akan pernah saya maafkan. Tindakan Fahri yang mempermalukan saya di hadapan karyawan sendiri merupakan sebuah pukulan telak yang menyadarkan saya tentang posisi saya di matanya. Saya menyadari bahwa bagi Fahri, keberadaan adiknya yang pemalas jauh lebih berharga dibandingkan keselamatan bisnis dan kesehatan mental istrinya yang sedang mengandung anaknya. Hari itu juga, Fahri secara sepihak mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Zaki sebagai bentuk kompensasi moral. Tindakan ilegal tersebut dia lakukan dengan memanfaatkan akses perbankan yang sebelumnya saya berikan kepadanya atas dasar kepercayaan penuh sebagai pasangan hidup. Aliran dana sebesar 50 juta rupiah yang ditransfer Fahri secara sepihak itu dicatat di dalam buku jurnal keuangan dengan keterangan palsu sebagai biaya operasional luar biasa. Saya melihat transaksi tersebut di aplikasi perbankan dengan tangan yang gemetar menahan rasa geram atas kelakuan culas suami saya. Penggunaan dana kas perusahaan secara ilegal untuk kepentingan pribadi adik ipar adalah sebuah bukti nyata adanya persekongkolan jahat di antara suami dan adiknya. Malam itu di rumah, suasana menjadi sangat dingin dan penuh tekanan karena kami berdua sama sekali tidak saling bertegur sapa di meja makan. Saya memilih untuk mengunci diri di dalam kamar kerja, memeriksa kembali seluruh dokumen legalitas pendirian perusahaan catering yang saya simpan di brankas pribadi. Saya memastikan kembali bahwa seluruh aset bergerak, mesin-mesin produksi utama, hak paten merek, hingga kontrak sewa gedung berdurasi panjang masih atas nama saya. Pikiran saya mulai bekerja menyusun sebuah strategi besar untuk menyelamatkan seluruh hasil kerja keras saya dari tangan para parasit tersebut. Brankas besi merek Cup Saves yang saya letakkan di dalam ruang kerja pribadi rumah adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa ditembus oleh Fahri karena menggunakan kombinasi angka rahasia. Di dalam brankas itulah tersimpan seluruh dokumen legalitas asli pendirian perusahaan dan sertifikat tanah ruko tempat usaha. Kombinasi angka rahasia brankas pribadi saya sengaja saya ganti setiap minggu agar tidak ada satu orang pun dari keluarga Fahri yang bisa membukanya. Saya menyadari bahwa berdebat dengan Fahri hanya akan menguras energi fisik saya yang sedang hamil tua dan tidak akan membuahkan hasil yang adil. Fahri telah sepenuhnya terpengaruh oleh manipulasi Zaki, dan ego laki-lakinya telah menutupi kemampuan berpikir jernih tentang masa depan keluarga kecil kami. Dari balik meja kerja, saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan keluar dari rumah ini dengan membawa semua yang telah saya bangun. Saya tidak akan membiarkan sepeser pun dari keringat saya dinikmati oleh orang-orang yang tidak tahu cara menghargai sebuah perjuangan hidup. Rasa cinta saya yang dulu membara untuk Fahri kini telah berubah menjadi abu dingin yang tidak memiliki kehangatan sedikit pun di dalam hati saya yang terluka. Saya memandangi cermin di dalam kamar, melihat wajah seorang ibu hamil yang harus berjuang keras menyelamatkan masa depan anaknya dari kehancuran ekonomi. Air mata saya telah kering, digantikan oleh tumpukan tekad baja untuk memastikan bahwa hak anak di dalam kandungan saya tidak dirampas oleh para pemalas. Keesokan harinya, saya mulai menghubungi Citra, kepala akuntan senior yang telah bekerja bersama saya sejak awal berdirinya dapur kuliner Nusantara ini. Citra adalah orang yang sangat loyal dan tahu persis bagaimana sejarah perjuangan saya membangun bisnis ini dari sebuah garasi kecil. Saya meminta Citra untuk mulai melakukan audit investigatif secara rahasia terhadap seluruh transaksi keuangan yang dilakukan Fahri selama 3 bulan terakhir. Hasil temuan awal yang dilaporkan oleh Citra melalui pesan singkat mengejutkan saya dan membuka tabir konspirasi yang jauh lebih besar. Citra melakukan proses audit investigatif tersebut dengan mengurung diri di dalam ruang arsip lama catering saat seluruh karyawan lain sudah pulang ke rumah masing-masing. Dia menggunakan laptop pribadi yang tidak terhubung dengan jaringan internet kantor, agar aktivitas pemeriksaannya tidak bisa dilacak oleh Fahri. Pengorbanan Citra yang bekerja lembur dalam kegelapan ruang arsip demi membantu saya, adalah sebuah bukti loyalitas sejati yang akan selalu saya ingat seumur hidup. Citra menemukan bahwa Fahri tidak hanya mengeluarkan uang untuk membeli mobil mewah Zaki atau memberikan bonus sepihak tanpa persetujuan saya selaku pemilik.
Ada aliran dana misterius dalam jumlah besar yang keluar secara berkala setiap minggu ke sebuah rekening atas nama orang asing yang tidak dikenal. Total dana yang telah diselewengkan oleh Fahri dari kas operasional, catering mencapai angka 250 juta rupiah dalam waktu singkat. Fakta ini membuat dada saya terasa sangat sesak, mengingat uang tersebut dikumpulkan dari hasil kerja keras memeras keringat setiap hari. Aliran dana misterius itu dikirimkan ke sebuah rekening bank swasta milik seorang bandar taruhan judi online internasional yang berlokasi di luar Pulau Jawa. Fahri ternyata telah terjebak ke dalam lingkaran setan perjudian digital yang membuatnya kehilangan akal sehat dan tega merampok uang perusahaan istrinya sendiri. Fakta mengenai kecanduan judi online yang dialami Fahri menjelaskan kemana perginya semua uang tabungan bersama yang selama ini kami kumpulkan di bank. Ketika saya mencoba mencocokkan tanggal penarikan dana tersebut dengan aktivitas Fahri, saya menemukan bahwa pengeluaran itu selalu terjadi saat saya sedang beristirahat di rumah. Fahri sengaja memanfaatkan kelengahan saya untuk menguras isi rekening perusahaan secara perlahan, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang mencolok dari staf akuntansi lainnya. Saya menahan diri untuk tidak langsung mengamuk malam itu, memilih untuk menyimpan semua lembar bukti mutasi rekening tersebut ke dalam folder rahasia. Saya tahu bahwa kemarahan tanpa persiapan yang matang hanya akan membuat Fahri memiliki waktu untuk menyembunyikan sisa aset lainnya. Folder rahasia yang saya gunakan untuk menyimpan semua bukti kejahatan keuangan Fahri dilindungi dengan sistem enkripsi kata sandi berlapis yang sangat aman dari jangkauan peretas. Saya tahu bahwa dokumen-dokumen inilah yang akan menjadi tiket emas saya untuk mendepak Fahri dari kehidupan saya secara permanen. Saya menyalin semua file bukti kejahatan keuangan tersebut ke dalam 3 buah flash disk terpisah yang saya simpan di 3 lokasi rahasia yang berbeda. 2 hari setelah penemuan mengejutkan itu, saya mengadakan pertemuan rahasia dengan Pak Baskara, seorang pengacara spesialis hukum korporasi yang sudah lama menjadi rekan bisnis saya. Di sebuah kafe kecil yang sepi di pinggiran kota, saya menyerahkan semua dokumen bukti penyelewengan dana yang dilakukan oleh Fahri dan Zaki. Pak Baskara memeriksa lembar demi lembar dokumen tersebut dengan kacamata bacanya, sesekali menggelengkan kepala melihat kelakuan culas suami saya. Beliau kemudian membisikkan sebuah fakta hukum yang menjadi kunci kemenangan saya. Karena semua aset terdaftar sebelum pernikahan, Fahri tidak memiliki hak sepeser pun. Pertemuan dengan Pak Baskara di kafe terpencil itu sengaja diatur pada jam kerja aktif, agar Fahri mengira saya sedang berada di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandungan rutin. Pak Baskara adalah sahabat karib almarhum ayah saya, sehingga beliau memperlakukan kasus hukum saya ini dengan penuh perhatian personal yang sangat mendalam. Penampilan tenang saya di depan Fahri selama beberapa hari terakhir berhasil mengecoh perhatiannya sehingga dia tidak mencium adanya pergerakan hukum dari pihak saya. Pak Baskara menyarankan saya untuk tidak melakukan konfrontasi terbuka terlebih dahulu sebelum semua persiapan pemindahan aset operasional selesai dilakukan secara hukum yang sah. Kami mulai menyusun rencana migrasi bisnis secara rahasia, termasuk pendirian badan hukum baru dengan nama yang berbeda namun tetap memegang kontrak kerja yang sama. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mendatangi kantor pusat bank tempat rekening operasional catering terdaftar untuk mencabut semua hak akses Fahri. Saya memblokir token lama yang dipegang Fahri dan menerbitkan token baru yang hanya bisa diakses oleh saya dan Citra secara pribadi. Pemblokiran akses perbankan milik Fahri dilakukan oleh pihak bank setelah saya menyerahkan dokumen akta pendirian perusahaan yang menunjukkan bahwa saya adalah pemilik tunggal saham modal. Fahri yang saat itu sedang berada di luar kota tidak menerima pemberitahuan instan karena nomor ponselnya sudah saya hapus dari sistem bank. Langkah hukum pembekuan rekening operasional ini adalah sebuah skakmat awal yang membuat Fahri kehilangan seluruh kekuatan finansialnya dalam hitungan detik. Melalui bantuan Citra, saya juga menghubungi seluruh klien korporat utama Dapur Kuliner Nusantara secara personal untuk menjelaskan situasi transisi manajemen yang sedang terjadi. Saya meyakinkan mereka bahwa pelayanan catering tetap berjalan normal, namun seluruh pembayaran mulai bulan depan harus dialihkan ke rekening baru yang sah. Para klien yang sudah bertahun-tahun mempercayai integritas saya, menyetujui perubahan kontrak tersebut tanpa banyak bertanya karena mereka hanya ingin berurusan dengan saya. Proses pengalihan kontrak bernilai ratusan juta rupiah ini berjalan dengan sangat mulus tanpa terendus sedikit pun oleh Fahri. Surat adendum kontrak baru yang saya tanda tangani bersama para manajer pengadaan dari perusahaan klien korporat dilakukan di ruang rapat hotel swasta demi menjaga kerahasiaan. Semua klien menyatakan kesetiaan penuh mereka untuk tetap memesan makanan dari saya karena mereka tahu bahwa cita rasa masakan berada di tangan saya. Dukungan penuh dari para klien korporat menjadi bukti nyata bahwa di dalam dunia bisnis, reputasi personal yang jujur jauh lebih berharga daripada status pernikahan. Di saat yang sama,
Pak Baskara mendapati fakta mengejutkan mengenai alasan mengapa Fahri begitu buta membela adiknya yang pemalas itu dalam setiap konflik perusahaan. Ternyata, Zaki memegang rahasia besar mengenai masa lalu Fahri yang pernah menggunakan kartu identitas Zaki untuk melakukan pinjaman online ilegal berskala besar. Fahri menggunakan uang pinjaman tersebut untuk berinvestasi di platform bodong dan mengalami kerugian total sebelum akhirnya dia menikah dengan diri saya yang sukses. Zaki menggunakan ancaman penyebaran dokumen utang tersebut untuk memeras Fahri agar selalu menuruti semua keinginan dan membiarkannya menikmati uang perusahaan. Bukti pinjaman online ilegal yang digunakan Zaki untuk memeras Fahri bersumber dari belasan aplikasi pinjaman daring komersial dengan total tagihan mencapai 100 juta rupiah. Fahri yang tidak sanggup membayar utang tersebut menggunakan nama adiknya sebagai tameng hukum agar terhindar dari kejaran para penagih utang lapangan yang kasar. Pemerasan yang dilakukan Zaki terhadap kakak kandungnya sendiri adalah sebuah drama keluarga yang sangat menjijikkan dan mencerminkan rusaknya moral mereka. Rahasia kelam itulah yang membuat Fahri selalu gemetar ketakutan setiap kali Zaki mengancam akan membocorkan borok masa lalunya kepada saya atau pihak kepolisian. Fahri rela mengorbankan bisnis istrinya dan menguras tabungan masa depan calon anaknya demi menutupi rasa malu dan ketakutannya terhadap ancaman sang adik. Mengetahui kenyataan menjijikan ini, rasa hormat yang tersisa di dalam hati saya untuk Fahri benar-benar menguap tanpa bekas yang tertinggal. Saya merasa sangat bersyukur karena tidak terburu-buru meluapkan kemarahan, sehingga berhasil mengungkap akar permasalahan yang sebenarnya tersembunyi selama ini. Rasa jijik saya terhadap Fahri semakin mendalam ketika menyadari bahwa dia lebih memilih mengorbankan kesejahteraan anak kandungnya yang belum lahir demi menutupi aib perjudiannya sendiri. Dia tidak pernah berpikir panjang bahwa tindakan kriminalnya menguras kas catering bisa membuat seluruh perusahaan mengalami kebangkrutan total. Saya merasa sangat beruntung karena belum sempat menyerahkan kepemilikan saham perusahaan kepada Fahri meskipun dia sering memintanya dengan memaksa. Memasuki akhir pekan, saat Fahri dan Zaki sedang pergi keluar kota menggunakan mobil mewah baru untuk berlibur, saya mengeksekusi rencana pemindahan aset. Saya menyewa 3 buah truk besar dan mengerahkan belasan pekerja lepas yang terpercaya untuk mengosongkan seluruh isi gudang dan dapur utama catering. Semua mesin pembuat makanan otomatis, alat pendingin besar, hingga peralatan memasak berbahan stainless steel yang mahal dipindahkan ke lokasi gudang baru. Lokasi gudang baru ini telah saya sewa secara rahasia di kawasan industri yang memiliki sistem keamanan ketat selama 24 jam. Proses pemindahan semua peralatan dapur masak besar dibantu oleh para koki senior yang merasa sangat muak dengan gaya kepemimpinan Fahri yang otoriter dan tidak kompeten. Mereka dengan sukarela bekerja lembur semalaman memindahkan tabung gas, kompor kuali besar, dan oven pemanggang kue ke dalam truk dengan sangat senyap. Kerja keras tim logistik lepas yang memindahkan seluruh mesin produksi catering dalam satu malam adalah sebuah operasi migrasi aset yang luar biasa rapi. Saya juga meminta tim teknisi untuk mencabut semua fasilitas komputer administrasi, server data resep, dan berkas fisik penting dari dalam kantor lama kami. Dalam waktu kurang dari 12 jam, kantor dan dapur-dapur kuliner Nusantara yang megah telah berubah menjadi ruangan kosong yang sepi. Saya kemudian menemui pemilik gedung ruko lama untuk menyerahkan kunci dan secara resmi membatalkan perpanjangan kontrak sewa yang akan habis minggu depan. Semua proses pengosongan ini berjalan dengan sangat rapi, menyisakan sebuah bangunan kosong tanpa ada aset berharga yang tertinggal di dalamnya. Pemilik ruko lama yang bernama Pak Gunawan adalah seorang pria tua yang sangat bijaksana dan memahami betul bagaimana perjuangan saya dari zaman susah dulu. Beliau dengan sukarela menandatangani surat pemutusan kontrak sewa ruko tanpa mengenakan denda penalti finansial apapun setelah mendengarkan cerita penderitaan saya. Ruangan ruko yang kosong melompong itu kini tampak seperti sebuah gua hantu yang mencerminkan masa depan suram bagi siapa saja yang mencoba berbuat culas. Setelah memastikan semua aset bisnis aman di tempat baru, saya kembali ke rumah utama untuk mengepak seluruh pakaian dan barang pribadi saya. Saya mengambil semua dokumen kepemilikan rumah, perhiasan investasi, dan tabungan pribadi yang saya simpan di dalam brankas besi tersembunyi di kamar tidur. Saya tidak meninggalkan apapun di rumah itu kecuali pakaian lama Fahri dan beberapa barang tidak berharga yang dia beli sendiri. Sambil memegangi perut saya yang terasa bergerak aktif, saya melangkah keluar dari pintu rumah tersebut dengan perasaan lega yang luar biasa. Tas koper besar berwarna merah marun itu menjadi wadah bagi seluruh lembaran dokumen berharga, perhiasan emas, dan baju-baju bayi yang telah saya beli secara mencicil setiap bulan. Saya menutup pintu rumah dengan perlahan, memastikan tidak ada suara bising yang bisa membangunkan asisten rumah tangga yang merupakan kerabat Fahri.
Setiap jengkal langkah kaki saya meninggalkan rumah itu terasa seperti terlepasnya belenggu besi berat yang selama 2 tahun ini mengikat kebebasan hidup saya. Keesokan harinya adalah hari Senin, di mana adegan pembuka cerita ini terjadi, saat Fahri dan Zaki mendatangi kantor dengan niat menguasai keuangan. Mereka terkejut melihat kantor yang sudah kosong melompong, lalu dengan penuh amarah mendatangi rumah tempat saya menginap untuk melakukan konfrontasi terakhir tersebut. Fahri yang memegang token bank lama baru menyadari bahwa benda di tangannya sudah tidak berfungsi lagi dan semua uang operasional telah dipindahkan. Kemarahan mereka berdua yang meledak-ledak di hadapan saya hari itu adalah bentuk keputusasaan dari 2 orang parasit yang baru kehilangan inangnya. Fahri mencoba memasukkan kartu debit perusahaan ke dalam mesin ATM berulang kali hingga mesin tersebut mengeluarkan pesan peringatan bahwa kartu telah diblokir secara permanen oleh bank pusat. Kepanikan yang dia rasakan saat itu pasti sangat luar biasa. Menyadari bahwa seluruh sumber uangnya telah lenyap dalam sekejap mata. Kepanikan yang terpancar dari wajah Fahri saat melihat saldo rekening perusahaan bernilai 0 rupiah adalah sebuah pemandangan yang sangat memuaskan batin. Saat Fahri terus berteriak menuntut hak atas perusahaan, saya dengan tenang menyerahkan sebuah map dokumen hukum yang disiapkan oleh Pak Baskara. Di dalam map tersebut terdapat surat pencabutan jabatan mereka, bukti transfer ilegal yang mereka lakukan, serta draft gugatan cerai resmi. Zaki yang melihat dokumen tersebut langsung pucat pasi, menyadari bahwa semua tindakan kriminal mereka telah tercatat dengan sangat detail oleh tim akuntan saya. Fahri terjatuh lemas di kursi, menyadari bahwa keserakahannya membela sang adik justru membawanya ke dalam kehancuran total yang tanpa jalan keluar. Lembaran draft gugatan cerai yang saya serahkan itu mencantumkan poin pelanggaran hak asasi istri berupa kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi keluarga yang dilakukan Fahri. Zaki yang berdiri di samping kakaknya hanya bisa melongo bodoh melihat isi map dokumen hukum yang begitu rapi dan lengkap tanpa ada celah membantah. Lembaran surat gugatan cerai tersebut adalah sebuah pernyataan kemerdekaan resmi bagi saya dan calon bayi saya dari cengkraman keluarga yang beracun. Saya melangkah masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan rumah, mengabaikan teriakan panggilan Fahri yang mencoba mengejar dari belakang jalan. Kedua laki-laki itu kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Bisnis catering saya kini telah lahir kembali di tempat yang baru dengan manajemen yang bersih, siap untuk terus berkembang lebih besar. Perjalanan mempertahankan martabat dan hak anak di dalam kandungan ini telah berhasil saya menangkan melalui keputusan yang berani dan terukur. Mobil pribadi saya melaju membelah jalanan kota yang padat, meninggalkan kepulan debu di depan wajah Fahri yang masih berdiri mematung di teras rumah dengan tatapan kosong. Air mata saya tidak menetes sedikit pun, karena rasa sedih saya telah lama digantikan oleh rasa bangga atas keberhasilan mengeksekusi rencana penyelamatan aset ini. Laju mobil saya yang semakin cepat meninggalkan area rumah seolah menjadi simbol dari percepatan kesuksesan bisnis baru saya yang akan segera berdiri kokoh. 1 bulan setelah saya pergi dari rumah penuh konflik tersebut, proses persidangan perceraian saya dengan Fahri mulai digelar di pengadilan agama. Fahri datang ke persidangan dengan penampilan yang sangat berantakan, jauh berbeda dari sosok angkuh yang dulu berani menggebrak meja kerja saya di kantor. Dia berulang kali mencoba mendekati saya di koridor pengadilan, memohon sambil menangis agar saya mencabut gugatan cerai dan memberikan kesempatan kedua. Fahri membawa-bawa alasan anak di dalam kandungan saya, mencoba mengetuk pintu hati saya menggunakan sentimen keluarga yang dulu dia hancurkan sendiri. Fahri duduk di kursi persidangan dengan kepala tertunduk dalam-dalam, sesekali menyeka keringat dingin yang mengucur di dahinya menggunakan selembar sapu tangan yang kotor. Pengacaranya yang ditunjuk secara gratis oleh negara tidak bisa memberikan pembelaan hukum yang berarti karena semua bukti dokumen yang kami ajukan sangat kuat. Penyesalan yang terlambat dari Fahri tidak akan pernah bisa menghapus semua penderitaan batin dan intimidasi fisik yang saya alami selama mengandung anaknya. Saya sama sekali tidak bergeming melihat air mata palsunya, karena saya tahu persis bahwa penyesalannya itu hanya muncul karena dia telah kehabisan uang. Tanpa suntikan dana dari bisnis catering saya, Fahri tidak mampu membayar cicilan mobil mewah Zaki dan utang-utang pinjaman online lamanya yang menumpuk. Pihak bank telah menyita mobil mewah tersebut minggu lalu karena menunggak pembayaran selama 2 bulan berturut-turut sejak operasional catering saya hentikan. Zaki sendiri kini melarikan diri entah kemana, meninggalkan kakaknya sendirian untuk menghadapi semua tagihan utang dan masalah hukum yang menjeratnya. Rumah tinggal bersama yang dulu kami tempati terpaksa dijual oleh Fahri dengan harga murah demi membayar sebagian utang pinjaman online dan tagihan biaya sewa pengacara hukumnya. Namun,
Uang hasil penjualan rumah tersebut masih jauh dari cukup untuk menutup seluruh lubang utang finansial yang telah dia gali bersama adiknya. Kehancuran total ekonomi keluarga Fahri adalah sebuah contoh nyata dari berlakunya hukum tabur tuai bagi manusia-manusia yang serakah dan pemalas. Tidak berhenti di pengadilan agama, Pak Baskara juga meneruskan laporan pidana terkait penggelapan dana perusahaan sebesar Rp250 juta ke kepolisian. Bukti-bukti mutasi rekening dan kesaksian dari Citra menjadi senjata pamungkas yang membuat Fahri tidak bisa mengelak lagi dari jeratan hukum pidana. Pihak kepolisian melakukan pemanggilan paksa terhadap Fahri setelah dia mangkir 2 kali dari pemeriksaan dengan alasan sakit yang dibuat-buat oleh ibunya. Ibu mertua saya, Bu Lestari, sempat mendatangi kantor baru saya sambil menangis histeris, memohon agar saya menghentikan proses hukum pidana ini. Surat panggilan dari pihak kepolisian Resor Sektor Pidana Khusus diserahkan langsung oleh petugas kepolisian berpakaian preman ke alamat rumah kontrakan baru Fahri. Proses penahanan Fahri berjalan dengan sangat cepat karena penyidik khawatir tersangka akan mencoba melarikan diri keluar kota mengikuti jejak adiknya yang kabur. Ketegasan aparat kepolisian dalam memproses laporan penggelapan uang ini membuktikan bahwa hukum negara masih berpihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat. Bu Lestari menuduh saya sebagai wanita berhati batu yang tega menjebloskan suaminya sendiri ke dalam penjara di saat sedang hamil besar. Beliau berargumen bahwa semua kesalahan ini adalah akibat pengaruh buruk Zaki, dan Fahri hanyalah korban dari rasa sayangnya yang terlalu besar kepada sang adik. Saya mendengarkan luapan emosi ibu mertua saya dengan tenang, lalu memperlihatkan berkas bukti bahwa Fahri secara sadar menandatangani setiap transfer ilegal. Saya menegaskan kepada Bu Lestari bahwa setiap orang dewasa harus bertanggung jawab atas keputusan hukum yang mereka ambil, tanpa kecuali termasuk anak kesayangannya. Saya memerintahkan petugas keamanan kantor baru saya untuk mengusir Bu Lestari dari area lobi jika beliau terus-menerus membuat keributan dan mengganggu kenyamanan para tamu klien korporat kami. Saya tidak ingin energi negatif dari masa lalu merusak fokus saya dalam mengelola bisnis baru yang sedang berkembang pesat ini. Saya menutup rapat pintu maaf bagi keluarga besar Fahri, mengabaikan semua bentuk intimidasi sosial yang mereka coba lakukan lewat media sosial. Melihat ketegasan saya yang tidak bisa digoyahkan dengan air mata, Bu Lestari akhirnya pulang dengan kemarahan dan caci maki yang tidak saya pedulikan. Sidang putusan perceraian akhirnya selesai dalam waktu 3 bulan, dengan hakim mengabulkan seluruh tuntutan saya termasuk hak asuh anak penuh. Hakim juga menyatakan bahwa Fahri tidak berhak atas harta Gana Gini berupa bisnis catering karena terbukti seluruh modal awal berasal dari sebelum pernikahan. Kemenangan mutlak di pengadilan ini menjadi titik balik bagi saya untuk fokus sepenuhnya pada kesehatan kehamilan dan bisnis baru. Biaya tunjangan anak yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan sebesar Rp5 juta per bulan dipastikan tidak akan pernah bisa dibayar oleh Fahri karena kondisinya yang miskin. Namun, saya sama sekali tidak memedulikan hal itu karena penghasilan dari Dania Culinary Group sudah lebih dari cukup untuk membiayai fasilitas terbaik. Ketiadaan kontribusi finansial dari Fahri untuk masa depan anaknya sama sekali tidak mengurangi kualitas hidup dan pendidikan yang akan saya berikan nanti. 2 bulan setelah putusan cerai keluar, Fahri resmi divonis hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atas kasus penggelapan dana dalam jabatan. Hukuman penjara tersebut menjadi balasan yang sangat setimpal atas setiap pengkhianatan, kata-kata kasar, dan tindakan brutal yang dia lakukan kepada saya. Zaki sendiri akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah kota kecil saat mencoba bekerja sebagai operator judi online ilegal. Kedua bersaudara yang dulu meremehkan kekuatan seorang wanita hamil kini harus mendekam di balik jeruji besi bersama-sama meratapi keserakahan mereka. Vonis hukuman penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim disambut dengan tangisan histeris dari Bu Lestari yang duduk di kursi penonton ruang sidang pengadilan negeri hari itu. Fahri hanya bisa pasrah saat petugas kejaksaan memasangkan borgol besi ke kedua pergelangan tangannya untuk dibawa menuju mobil tahanan lapas. Kehidupan di dalam sel penjara yang sempit dan pengap akan menjadi tempat terbaik bagi Fahri dan Zaki untuk merenungi semua perbuatan culas mereka. Di sisi lain, bisnis baru saya yang kini berganti nama menjadi Dania Culinary Group berkembang 2 kali lipat lebih besar di lokasi barunya. Fasilitas dapur modern yang baru berhasil menarik perhatian beberapa perusahaan manufaktur besar di kawasan industri untuk mengontrak jasa catering karyawan kami. Citra memimpin tim keuangan dengan sangat profesional, memastikan setiap rupiah pengeluaran tercatat dengan transparan tanpa ada kebocoran kas seperti dulu lagi. Suasana kerja di dalam kantor kini menjadi sangat harmonis, penuh dengan rasa saling menghormati di antara pemilik perusahaan dan para staf dapur.
Saya memberikan bonus tunjangan hari raya yang sangat besar kepada Citra dan para koki senior sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas tinggi mereka di masa kritis dulu. Tanpa bantuan dan kerjasama rahasia dari mereka, rencana pemindahan seluruh aset operasional catering ini tidak akan pernah bisa berjalan sesukses ini. Pertumbuhan omzet Dania Culinary Group yang mencapai 200% dalam waktu singkat membuktikan bahwa bisnis yang dikelola dengan jujur akan selalu berkah. Tepat di usia kehamilan 9 bulan, saya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat melalui proses persalinan yang lancar di rumah sakit. Kehadiran putri kecil saya ini membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa, menghapus semua sisa trauma masa lalu akibat pernikahan yang beracun itu. Orang tua dan seluruh staf catering memberikan dukungan moral yang sangat besar selama masa pemulihan pasca persalinan saya di rumah sakit. Saya melihat wajah putri saya dan merasa bersyukur karena telah mengambil keputusan berani untuk pergi membawa semua aset berharga saya dulu. Kamar bayi di rumah baru saya didekorasi dengan nuansa warna pastel yang sangat lembut, penuh dengan mainan edukatif dan perlengkapan bayi bermerek premium yang aman. Setiap malam saya menggendong putri kecil saya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur, merasakan kedamaian jiwa yang belum pernah saya rasakan selama menikah. Senyuman manis putri kecil saya setiap pagi adalah sebuah obat penawar paling mujarab yang menghapus semua sisa kepedihan masa lalu bersama Fahri. Kini, kehidupan saya telah sepenuhnya damai dan terbebas dari bayang-bayang para parasit yang hanya tahu cara memanfaatkan hasil keringat orang lain. Saya membuktikan kepada dunia bahwa seorang wanita tidak perlu takut untuk berdiri di atas kakinya sendiri, bahkan dalam kondisi sedang mengandung sekalipun. Keberhasilan mempertahankan bisnis dari nol hingga menjadi gurita bisnis boga ini adalah buah dari kesabaran, strategi yang matang, dan ketegasan sikap. Dapur kuliner Nusantara mungkin telah tiada. Namun Dania Culinary Group berdiri lebih kokoh sebagai simbol martabat seorang ibu yang mandiri. Beberapa mantan rekan bisnis Fahri yang dulu sering dia traktir menggunakan uang catering saya, kini sama sekali tidak ada yang mau peduli atau menjenguk kondisinya di penjara. Mereka langsung memutus hubungan pertemanan dengan Fahri setelah mengetahui bahwa dia telah jatuh miskin dan terjerat kasus hukum penggelapan uang. Pengalaman pahit ini mendidik saya menjadi seorang pengusaha wanita yang jauh lebih tangguh, waspada, dan tidak mudah tertipu oleh kata-kata manis. Saya melangkah ke jendela kantor baru saya yang luas, memandangi deretan truk pengantar makanan yang siap berangkat melayani para pelanggan setia kami. Di gendongan saya, putri kecil saya tertidur dengan sangat lelap, menjadi alasan utama mengapa saya tidak pernah menyesali keputusan besar yang lalu. Masa depan terbentang luas di depan kami, penuh dengan harapan baru yang bersih dari pengkhianatan dan keserakahan orang-orang malas. Saya telah berhasil memenangkan pertempuran hidup saya sendiri, merebut kembali hak kekayaan, dan membangun benteng masa depan yang aman untuk anak saya. Di bawah bendera Dania Culinary Group, kami berhasil membuka 5 cabang outlet baru di berbagai pusat perbelanjaan mewah di kota ini dalam waktu singkat. Saya menatap masa depan dengan penuh rasa optimisme yang membubung tinggi, siap membesarkan putri saya menjadi seorang wanita yang kuat, mandiri, berwibawa, dan terhormat. Saya berdiri di puncak kesuksesan baru ini dengan kepala tegak, siap menyongsong hari esok yang cerah bersama putri tercinta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.